Baik, pada video kali ini akan melanjutkan video yang sebelumnya ya, yaitu proses assembly atau penggabungan dari part yang telah dibuat untuk membentuk humanoid leg robot bagian bawah, yaitu pada bagian telapak kaki robot dan juga servo di bagian ankle-nya. Nah, silakan disimak video ini bagaimana proses step by step-nya. Langsung saja, pertama kita klik new ya. Nah, di sini kita pilih assembly yang standar dalam tanda kurung mm.iam, inventor assembly. Kita klik create, oke. Kemudian kita tunggu sampai muncul tampilan assembly-nya. Nah, seperti ini sudah muncul. Kemudian kita pilih place ya, dimana place di sini untuk untuk memanggil gitu ya, memanggil bagian pada part-part yang telah dibuat gitu ya. Ada part 1, part 2, part 3, dan part 4 gitu ya. Oke, yang pertama kita bisa memulai dari part 1 dulu. Part 1 kita open. Nah, di sini perhatikan ya, ini kan dari pandangan depan front ya, seperti ini ya. Jika seperti pandangan depan tapi tidak sesuai dengan bagian pandangan dari partnya, bisa kita klik kanan. Nah, di rotate ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi diposisikan supaya dia sesuai dengan arah pandangan pada referensi arah pandang di assembly ini. Oke, kita klik sekali saja, karena klik kalau 2 kali nanti bisa banyaknya yang keluar ya. Kemudian setelah selesai, untuk part yang pertama dipanggil, kita gunakan atau kita panggil part yang kedua. Nah, ini. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan dia belum ya, belum sesuai, maka kita bisa puter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian yang bawah ini kita bisa klik kanan ground dulu. Grounded ini ya, diklik supaya apa, dia tidak bergerak. Jadi sebagai referensi acuan ketika nanti, kalau ini kan bisa bergerak-gerak bebas ya, supaya ini tidak bergerak semua partnya ketika kita menggeser gitu ya, ataupun memposisikan supaya tidak bertubuhkan ataupun dalam arah pandang untuk nanti assembly-nya itu tidak membuat kita bingung gitu ya. Dan bagi yang belum mengetahui atau memahami proses assembly dan apa itu assembly, silakan nanti bisa lihat di link di atas, yaitu untuk pembelajaran atau memahami assembly pada Inventor. Silakan nanti bisa diklik ya di link di atas tersebut. Oke, kembali lagi kita di sini langsung untuk proses penggabungannya. Di sini kita gunakan fungsi constraint untuk tipenya mid ya. Nah, di sini kita gunakan acuan yang pertama adalah ini, bagian dari sumbu simetri lingkaran berlubang pada part kedua ini dengan yang part pertama ini. Nah, karena dia berada di posisi bawah, kita gunakan solution yang kedua sehingga dia kembali lagi ke atas. Namun di sini posisinya dia masih bertumbukan ya. Nah, supaya dia tidak bertumbukan, maka kita bisa menggunakan constraint ulang antara sisi paling atas ini, nah ini face-nya atau permukaannya, dengan permukaan bawah di sini, sehingga dia nanti akan menempel gitu ya bahasanya. Oke, nah supaya dia tidak ini sudah tidak bisa bergerak ke atas ke bawah ya, karena sudah tertempel, tapi masih bisa berputar. Supaya dia tidak berputar gitu ya, atau supaya dia sesuai gitu ya dengan ininya, arah hadapnya, kita bisa menggunakan fungsi constraint lagi, arah hadap ini dengan arah hadap salah satu bagian, misalkan ini. Tapi kita gunakan fungsi angle. Nah, 0 derajat, sehingga dia lurus ya arah hadapnya atau pandangannya sesuai dengan referensi yang bagian sini. Jadi 0 derajat. Kita apply, sehingga dia sudah tidak bisa bergerak lagi kemanapun. Oke, itu langkah pertama. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memanggil part selanjutnya. Untuk itu kita lihat dulu referensi dari hasil assembly-nya seperti ini ya. Jadi adalah part yang seperti ini. Partnya part ketiga ya yang kita panggil. Klik place, kita panggil part 3. Nah, ini kita posisikan dulu. Jika kita melihat ini kan arahnya ke bawah dia ya, ke bawah. Kita posisikan dulu supaya dia ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini sudah betul ya.
kita klik. Nah, kemudian jika sudah, kita hubungkan dengan yang di sini ya. Nah, namun untuk menghubungannya ke sini, ini nanti kan supaya dia kan ini ya bisa bergerak gitu ya. Nah, dengan servonya, maka kita juga bisa memanggil servonya gitu ya. Memanggil servonya sekalian, lalu kita hubungkan dulu dengan hubnya ini atau bracketnya ini. Jadi kita hubungkan ya ini ya, 1, 2, 3, 4, kita hubungkan dulu jadi 1. Kemudian nanti jika sudah selesai, kita baru menghubungkannya ke bagian yang bawah sini. Caranya kita memanggil servonya dulu. Nah, untuk servonya kita pilih open. Kenapa di open? Karena untuk servonya itu sendiri masih dalam file STP ya. Masih dalam file STP. Nah, ini kita pilih filenya STP. Oke, setelah itu kita pilih yang servo AX12. Oke, selanjutnya adalah kita akan ini ya mengimport gitu ya dari file STP nantinya menjadi file apa namanya IPT, part dalam assembly. Nanti part di dalam inventor, nanti kita buka di assembly, kita panggil gitu ya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, seperti ini ya. Kemudian juga sudah kita klik save. Nah, nanti di sini dia akan menjadi IAM ya, servo AX12A.IAM, karena memang tadi dari beberapa part ya. Dan nanti akan kita panggil. Nanti akan kita panggil di assembly kita ini. Nah, langsung saja ya kita place. Terus kita panggil, nah ini servo AX12 ya. Nah, sudah berupa assembly. Nah, untuk memposisikan ini, kita lihat dulu arahnya. Kita posisikan ya. Seperti ini, namun kita rotate dulu. Nah, seperti ini ya, kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita hubungkan ya, tempelkan part ini ke servonya dengan menggunakan referensi dari lingkaran ini tengahnya ini pada ke lingkaran ketiga ini. Kita gunakan constraint. Kita pilih sumbu simetri pada lingkaran dan sumbu simetri pada lingkaran ketiga di servo ini. Nah, kalau sudah kita oke ya, kalau sudah kita oke. Kemudian kita tempelkan ya, ini kan masih bebas bergerak dia. Nah, kita tempelkan. Nah, jika sudah kita tempelkan bagian dari sisi ini dengan sisi dalam pada permukaan hubnya ini. Nah, seperti ini. Kita klik apply. Kemudian jika sudah, ini kan masih belum, nah masih bisa bergerak-gerak kan ya. Oleh karena itu kita juga gunakan fungsi dari constraint angle ya, antara sisi yang atas ini dengan sisi atas ini. Nah, sehingga dia bisa lurus ya, sejajar 0 derajat, kita apply. Sehingga ini sudah tergabung jadi satu bagian. Kemanapun dia bergerak dan dipergerakkan kemanapun, dia tidak akan mengalami pergeseran yang berbeda gitu ya. Oke, kita lihat dari atas, dari samping sudah tepat semuanya ya. Nah, kemudian jika sudah, kita panggil lagi bagian part yang keempat ya, yang nanti akan menempel di sisi sebelah sini, belakangnya sini. Nah, akan menempel di sisi sebelah sini. Oleh karena itu kita panggil part yang keempat dulu, yang ini. Oke, kita lihat referensinya, kita putar-putar ya, sehingga dia, nah seperti ini ya, seperti ini nanti. Oke, jika sudah seperti ini, kita panggil servo satu lagi, servo yang sama ya, untuk diposisikan di sebelah sini. Tapi kita lihat dulu referensinya, kita putar-putar juga supaya dia arah hadapnya sesuai ya.
Nah, seperti ini ya. Paradanya seperti ini. Oke. Paradanya seperti ini. Kemudian kita gunakan horn. Jadi horn itu nanti yang akan menjadi penghubung antara motor yang dalam servo dengan bagian yang berputar gitu ya. Part yang berputar yang nanti akan memutar sisi dari humanoid leg robot ini. Nah, untuk horn itu sendiri kita juga open dulu karena masih filenya STP ya. Hornnya ada 2 ya. Nah, kita gunakan fungsi open, lalu pilih file STP, kita convert dulu ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik save. Kemudian kembali lagi ke assembly kita tadi, terus kita panggil ya. Oh ya, sebelumnya kita gunakan warna ya, supaya memiliki pembeda gitu ya, ketika kita sedang mengassembly dan juga memudahkan dalam proses penglihatan kita. Nah, kita kasih warna merah gitu ya, supaya memudahkan kita dalam proses nanti assembly-nya. Kita panggil lagi tadi untuk horn-nya ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan dulu horn-nya. Nah, ini kita masukkan ke dalam sisi sebelah sini ya. Pilih constraint dulu seperti sama ya tadi ya, gunakan sumbu simetri untuk lingkaran tengahnya. Oke. Kita keluarin lagi. Oke, mohon maaf tadi proses constraint-nya salah ya. Maksudnya kita pilih pilihan solusi yang kedua. Nah, ini kita apply, terus kita keluarkan lagi. Kemudian baru kita tempelkan dengan sisi ini yang dalam dengan sisi luar dari, nah ini, dari horn-nya. Nah, sehingga seperti ini ya tampilannya. Oke. Jika sudah seperti ini, kita baru tempelkan ya ini ke sini dengan menggunakan acuan lingkaran yang ini. Nah, baiklah, kita langsung saja constraint lingkaran yang di sini. Nah, ini dengan lingkaran yang di sini. Oke. Kemudian jika sudah, kita keluarkan dulu sisi paling luar dari servo dengan sisi terluar juga dari bracketnya ini. Oke, jika sudah selesai, nah ini kan ya, kita constraint lagi. Antara ini dengan ini ya, supaya dia lurus ke atas dengan menggunakan constraint angle ya, bagian ini dengan bagian ini. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian kita hubungkan ini ke sini. Nah, ini ke sini, lingkaran ini dengan lingkaran ini dengan constraint juga sama prosesnya, simetri dengan simetri, apply. Nah, ini kan masih bisa tergerakkan, oleh karena itu kita gunakan fungsi dari sisi dengan sisinya. Nah, ini oke. Jika sudah, kemudian kita buat supaya lurus ya, gunakan constraint angle ini dengan ini. Nah, oke, selesai. Kemudian jika sudah, maka kita bisa untuk memposisikan ya, antara, kita constant angle dulu lagi antara sisi ini dengan sisi ini ya, supaya dia lurus semuanya. Nah, kemudian jika sudah, kita taruh di sini dengan cara ini menempel pada bagian ini ya. Constraint ulang bagian lingkaran ini, sisi simetrinya, garis simetrinya. Oke, seperti ini. Kemudian sisi terluar dengan sisi bagian dalam. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dari samping,
Nah, seperti ini ya. Oke. Sudah terhubung ya. Kemudian untuk yang angle-nya tadi kita delete dulu. Nah, supaya bisa digerakkan seperti ini. Nah, jadi untuk angle yang tadi hanya untuk memposisi saya itu bisa kita delete. Karena memang fungsi dari ini adalah untuk sebagai ini ya, sebagai dari penghubung ya. Penghubung antara servo dengan bracket ataupun hubnya ini. Oke, sudah selesai proses penggabungan untuk leg humanoid robot bagian bawah ya. Jadi bisa kita lihat bahwasannya di sini sudah terhubung dengan baik, yang dimana untuk bagian ini ya, bagian dari servonya ini mestinya dia nanti menggunakan baut, cuman pada dasarnya di sini kita tidak perlu menggunakan baut karena ada banyak ya lingkaran lubangnya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan baut juga bisa gitu ya. Dengan cara kita bisa menggunakan dengan cara place-nya ini kita place from content center atau library dari inventor. Yaitu kita bisa memilih berbagai macam jenis baut sesuai dengan ukuran ya dan juga sesuai dengan lubangnya tadi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini untuk proses penggabungan bagian pertama. Karena masih akan ada lagi proses pembuatan part yang bagian lutut ya, lutut dari kaki sampai nanti ke bagian paha dari robot humanoid. Oleh karena itu, silahkan untuk menyimak dan juga melihat video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.